seluruh masyarakat desa Adiaksa bahwa akan diadakan penyuluhan kesehatan terkait dengan vaksin COVID-19 oleh petugas kesehatan Puskesmas Baji Minasa. Penyuluhan akan dilaksanakan besok pukul 10.00 menggunakan Zoom meeting. Oleh karena itu diharapkan seluruh masyarakat Adiaksa agar mengikuti penyuluhan tersebut hingga selesai. Cukup sekian penyampaian ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede, vaksin lagi. Tidak capeknya itu pemerintah suruh vaksin biar tidak mau Juki. Jangan begitu, tujuan dan niatnya pemerintah itu baik untuk kita semua. Baik, kalau begitu terus saja beri vaksin. Saya sih tidak mau. Kopi mandi. Salah. Tapi juga tuh. Jangan saling menjatuhkan dulu. Besok kan baru penyuluhan. Tidak ada salahnya kalau kita ikut. Supaya lebih jelas, besok kita tanyakan saja pada petugas sebenarnya apa itu vaksin dan apa membahayakan jika kita tidak divaksin. Kalau tidak mau kok pusing, tidak usah mau ikut sosialisasi besok. Nanti kalau ikut kok pasti dipaksa kok. Pus ini jadi orang buruk sekali sarannya. Ikut dulu penyuluhannya, baru setelah itu terserah mau vaksin atau tidak. Terserah. Kalau saya tidak mau ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para tokoh masyarakat yang telah bersedia untuk terlibat dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pula para masyarakat yang telah meluangkan waktunya dan mau mengikuti penyuluhan ini. Adapun pembahasan pokok yang ingin saya sampaikan pada kali ini yaitu tentang vaksin. Vaksin COVID-19. Jika ada yang ingin ditanyakan selama pemaparan materi, silahkan bertanya. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata vaksin. Apalagi vaksin COVID yang sudah menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 di mana sebagian besar orang yang tertular akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Penyakit dengan gejala awal yang menyerupai flu seperti demam, pilek, batuk kering, serta tenggorokan dan gejala memburuk seperti batuk berdahak yang bercampur darah, sesak nafas atau nyeri dada. Ini telah menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga untuk mengurangi atau menekan resiko peningkatan jumlah penderita, pemerintah membekali kita dengan vaksin COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, vaksin COVID-19 adalah jenis vaksin yang dikembangkan untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 di mana virus ini yang menjadi penyebab dari penyakit COVID-19. Ibu, apa manfaat lain dari vaksin itu? Manfaat lain dari vaksin itu, selain meningkatkan imun tubuh, vaksin ini juga bermanfaat mencegah mutasi baru dari COVID-19. Kenapa setelah divaksin banyak orang yang mengeluh, demam, pusing, begitu Bu? Keluhan-keluhan yang Ibu sebutkan itu adalah efek dari vaksin dan itu sangat wajar dialami setelah menerima vaksin sebagai pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa mendatang. Gimana Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Ibu, kalau mau bertanya lebih lanjut tentang vaksin itu di mana? Silakan hubungi tim kesehatan bagian vaksin. Nomor sudah tertera
Di dalam leaflet, Bu. Jika semuanya sudah jelas, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, saya dengan Suster Irna, ada yang bisa saya bantu Ibu? Selamat siang, Suster. Saya Ibu Hadijah, salah satu warga Desa Adiaksa. Bisa saya tahu informasi seputar vaksin COVID, Sus? Oh iya, bisa Ibu. Apa yang Ibu ingin ketahui tentang vaksin COVID, Bu? Saya ingin tahu dampak buruk kalau tidak melakukan vaksin, Sus. Beberapa dampak Ibu ketika kita tidak mendapatkan vaksin COVID, yaitu pertama, kita dapat terpapar COVID-19 menyebarkan virus, membuat rumah sakit penuh, dan mempengaruhi varian COVID dan memperpanjang pandemi, Bu. Oh iya, Suster. Tapi kalau mau melakukan vaksin, apa itu yang perlu dipersiapkan? Oh, sebelum menerima vaksin Ibu, sebaiknya Ibu beristirahat yang cukup, serta mencukupi kebutuhan nutrisi. Jika memiliki penyerta, periksa dan ikuti anjuran dokter sebelum melakukan vaksin. Adapun setelah vaksin, perhatikan reaksi tubuh. Jika demam menggigil atau pegal-pegal, boleh minum paracetamol dan beristirahat. Dan jika mengalami gejala berat, segera hubungi petugas kesehatan terdekat atau nomor yang terdapat pada sertifikat Ibu. Oh iya, baik, Suster. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Ibu, bagaimana Ibu siap untuk divaksin? Iya, Suster, saya bersedia. Oh, baiklah Ibu, kalau begitu Ibu besok ke puskesmas terdekat ya Ibu untuk mendapatkan vaksinasi. Oh iya, baik, Suster. Saya akan ke puskesmas sekarang. Assalamualaikum, Suster. Waalaikumsalam. Halo, Iya, halo, Assalamualaikum. Dengan perawat Yustika di sini, ada yang bisa saya bantu? saya suaminya Hadijah yang kemarin vaksin. Kenapa sakit setelah divaksin? Ya Pak, mohon tenang dulu ya Pak. Kita bisa jelaskan secara baik-baik. Tidak usah menuntut saya untuk tenang. Ibu jelaskan saja, kalau tidak saya akan tuntut Ibu karena sudah memberikan vaksin kepada istri saya. Sebelumnya kami mohon maaf ya Pak, bila kondisi Ibu Hadijah memburuk setelah mendapatkan vaksin. Tapi bisa disampaikan terlebih dahulu kondisi apa yang dialami oleh Ibu Hadijah. Demamnya naik sejak semalam. Dia juga mengeluh sakit kepala. Dan badannya juga pegal. Sebelum divaksin dia pergi saja. Bapak tenang dulu ya. Kondisi yang dialami Ibu adalah efek menandakan bahwa vaksin yang diberikan sementara bekerja atau menyesuaikan dalam tubuh Ibu. Itu hal yang wajar Pak. Sebelum vaksin diberikan, kami juga sudah sampaikan ke Ibu bahwa kemungkinan ada gejala seperti itu setelah vaksin, dan kami sudah menyarankan agar minum obat seperti paracetamol, kemudian beristirahat yang cukup. Istirahat. Istri saya mengeluh sepanjang malam dan Ibu masih bilang istirahat. Pokoknya saya tidak mau tahu di mana penanggung jawab pelayanan dan kepala puskesmas. Saya ingin minta pertanggungjawaban dari mereka. Baik Pak, saya akan memfasilitasi Bapak untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi tolong Pak, tenangkan diri Bapak dulu. Insya Allah kondisi Ibu tidak akan memburuk. Cepat hubungi penanggung jawab dan kepala puskesmas kalian. Saya ingin bicara dengan mereka. Iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Halo, Assalamualaikum Bapak. Halo, waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bapak saat ini? Kami dengar dari Suster Yustika katanya kondisi istrinya Bapak memburuk setelah mendapatkan vaksin. Apa benar begitu, Pak?
bisa menimbulkan gangguan itu. Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Pak, Tidak usah menanyakan kondisi saya. Kalian jelaskan saja bagaimana kelanjutan dari istri saya. Apa bentuk pertanggungjawaban kalian terhadap istri saya? ya Bapak mohon yang sabar ya. Kami sangat mengerti dengan kecemasan yang Bapak alami saat ini. Kalau kalian mengerti, kalian sesuatu yang menyakiti masyarakat. Kalian kan tahu bahwa melakukan vaksin akan menimbulkan gejala buruk. Tapi kenapa kalian tetap lakukan? Ya benar sekali Pak. Kami paham dan tahu tentang efek samping dari vaksin. Tapi kami juga sangat paham bahwa dampak buruk apa yang akan dialami oleh seseorang jika tidak mendapatkan vaksin. Makanya kami melakukan dan mendukung program pemerintah ini karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih lagi dengan melakukan vaksin secara langsung, masyarakat sudah mendapatkan pertahanan yang kuat agar terhindar dan mencegah penularan dari virus corona ini, Pak. Lalu bagaimana jika kondisi istri saya memburuk? Bapak tenang ya, kami tenaga kesehatan tidak akan memperburuk kondisi dari masyarakat. Kondisi yang dialami istri Bapak hanyalah efek samping dari vaksin. Dengan pemenuhan nutrisi, istirahat yang cukup, dan minum paracetamol, insya Allah kondisi beliau akan segera membaik. Mengenai pertanggungjawaban, kami akan bertanggung jawab atas tindakan kami yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan standar operasional kami. Dalam hal ini jika terjadi kesalahan dalam tindakan. Tapi untuk kasus istri Bapak itu hanyalah efek samping dari vaksin. Orang yang vaksin kemungkinan besar akan mengalami hal tersebut, tapi akan membaik sekitar 2-3 hari setelah vaksin. Bagaimana kalau tidak membaik? Jika belum membaik juga, Bapak bisa hubungi saya atau Bapak bisa langsung ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi istri Bapak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kondisi istri Bapak. Apa Ibu yakin kalau istri saya tidak kenapa-napa? Iya Pak, tenang saja, kondisi Ibu akan segera membaik. Baiklah, saya akan mempercayai apa yang kalian sampaikan. Terima kasih. Saran kami setelah Bapak pulang, sebaiknya Bapak berikan kompres menggunakan air hangat pada istri Bapak. Berikan kompresnya dalam waktu 15-30 menit ya Pak. Dan untuk sementara waktu sebaiknya Bapak menghindari atau hindarkan istri Bapak dari pekerjaan atau aktivitas yang berat-berat dulu. Tetap pantau kondisi dan suhu tubuh Ibu. Jika mengalami perubahan yang drastis, segera hubungi kami. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.